Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Taskia Alfadah dari kelas IKSJ dengan Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang mata kuliah kewarganegaraan mengenai bagaimana nilai dan norma Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Saya akan menjelaskan kurang lebih 4 bab. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti dari konstitusi dalam arti sempit merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Negara konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Yang kedua yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu, serta menjamin hak-hak asasi warga negara. Bab yang kedua yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu konstitusi berperan sebagai dasar pembentukan negara. Yang kedua, konstitusi berperan sebagai perekat bangsa. Yang ketiga, konstitusi berperan sebagai hukum dasar. Yang keempat, konstitusi berperan sebagai hukum paling tinggi. Yang kelima, konstitusi berperan sebagai perangkat kehidupan yang demokratis. Yang keenam, konstitusi sebagai penjaga demokrasi. Yang ketujuh, konstitusi sebagai alat untuk membatasi dan memisahkan kekuasaan negara. Yang kedelapan, konstitusi sebagai perlindungan HAM dan hak-hak warga negara. Bab yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. UUD NRI tahun 1945 pasal 7 berisi tentang Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali selama masa jabatan. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama, organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar misalnya diatur secara khusus dalam bab 151 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bab selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai
Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, Konstitusi RI tahun 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD NRI tahun 1945 atau Orde Lama, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959. Dan yang kelima yaitu UUD NRI atau Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai tahun 1988. Tuntutan reformasi di masyarakat tahun 1998. Yang pertama, mengamandemen UUD NKRI tahun 1945. Yang kedua, menghapus doktrin DWI. Yang ketiga, menegakkan hukum dasar kedaulatan rakyat. Yang keempat, desentralisasi dan keadilan. Yang kelima, kebebasan. Dan yang keenam, kehidupan demokrasi. Perubahan pada tahun 1999 diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 37. Yang pertama, ada sidang umum MPR pada tahun 1999. Yang kedua, sidang tahunan MPR pada tahun 2000. Yang ketiga, sidang tahunan MPR pada tahun 2001. Dan yang terakhir, sidang tahunan MPR pada tahun 2002. Dan bab terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai mendeskripsikan esensi dan gengsi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami beberapa perubahan, yaitu yang pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, yaitu pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Yang kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yaitu pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001, yaitu pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan yang terakhir pada sidang tahunan MPR tahun 2002, yaitu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum